Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Terima kasih. Yang relatif lebih banyak mereka bagaimana mereka menghindari zona degradasi kalau kita lihat dari beberapa musim, terutama kalau kita bicara soal Giga di 3 pertandingan mereka belum mendapatkan kemenangan, di mana mereka termasuk di laga terakhir, di mana mereka justru menjadi bulan-bulanan dari Cosmo, kemudian di laga pembuka mereka juga menjadi bulan-bulanan ketika dikalahkan oleh Kancil dengan skor 1-8. Sementara kita bicara soal Halus adalah tim yang masih belum menemukan formnya karena di 3 pertandingan mereka mencatatkan 1 kemenangan. Terakhir adalah ketika mereka menang menghadapi Sadakata. Betul, dan kalau kita lihat Sadakata berada di dasar klasemen di posisi ke-12 dengan 3 kali kalah dengan minus 12 untuk gol. Sementara di atasnya ada Giga yang tadi dikatakan oleh Mumaruf minus 10, Pendekar yang berada di peringkat ke-10 ya dengan bisa dikatakan juga dengan 2 poin di sana, dan itulah yang menariknya di papan bawah pun juga kita tahu bahwa ini masih sangat panjang perjalanannya, dan yang pasti kita lihat Giga dengan coach Arief Kurniawan ya di sini kita lihat, dan tentunya juga Halus dengan Yola Sugeni yang akan menjadi coach yang Anda lihat bagi Giga dan juga Halus. Ini mungkin start mereka tidak begitu bagus saja ya? Iya, tidak terlalu bagus ya. Tapi kalau kemudian kita bicara soal Giga, memang musim ini persiapan mereka juga bisa dikatakan agak mepet ya. Sebelum akhirnya mereka melakukan merger dan akhirnya mereka menggunakan nama Kaswari Giga FC ya. Menurut saya itu menjadi salah satu cara untuk bagaimana mereka tetap bertahan. Kalau kita bicara soal Halus, Yola Hendro, pelatih Yola adalah pelatih yang sering dikatakan sebagai penyelamat dari zona degradasi ya, karena dia 3 musim atau kemudian 3 kali dia bisa menyelamatkan 3 tim yang berbeda lolos dari zona degradasi, termasuk Halus ketika di musim lalu mereka hanya unggul agregat gol sebelum akhirnya mereka lolos dari zona degradasi. Betul. Ya, kita lihat di sini meskipun kita tahu di papan atas pun juga sangat menarik untuk dibahas, tapi kami pun juga menyiarkan pertandingan-pertandingan dari tim-tim yang berada di zona berbahaya tentunya ya. Betul. Ini Coach Yola tadi yang memberikan instruksinya, dan start lagi pertandingan akan segera dimulai. Tapi kalau kita lihat juga di mana kemarin berlangsung di Tegal, sekarang berlangsung di Surabaya ya. Kita harapkan juga ini akan semakin menarik minat para penonton untuk hadir ke arena. Ya, salah satu kelebihan adalah ketika menggunakan sistem dengan venue yang berbeda-beda ini tentu bisa membuat futsal lebih dikenal di daerah-daerah ya, terutama misalnya Tegal yang menjadi salah satu sasaran. Karena kalau kita bicara Jogja misalnya fansnya sudah terbentuk, kemudian militansi mereka sudah terbentuk karena sudah sering digunakan untuk event internasional juga. Timnas juga bisa bermain di Jogja. Sementara daerah-daerah seperti Tegal menurut saya menjadi salah satu opsi supaya masyarakat di wilayah Tegal juga mulai bisa mengetahui futsal, kemudian mereka juga mulai familiar dengan futsal, termasuk juga event nasional ya, dan ini juga bisa menggerakkan bagaimana kemudian fasilitas-fasilitas yang berada di daerah menjadi dipersiapkan untuk menggelar event internasional. Jadi ini suatu yang cukup positif ya.
Dan kita pun juga harus mengapresiasi tim-tim seperti Halus dan Giga yang tentunya juga masih sangat berjuang ya. Betul. Untuk bisa membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Meskipun kita tahu ini ada kesempatan bagi mereka karena Pendekar ternyata masih berada di posisi di atas mereka sedikit. Bahkan kalau kita berbicara tentang Halus, di bawahnya Halus ya Pendekar. Betul. Dan yang pasti juga kalau kita lihat di atas memang masih ada Cosmo, Kancil, BTS, Black Steel dan juga Unggul di urutan 1 sampai 5 terbesar sementara ini. Dan kita lihat bagaimana wasit Tanu Arianto siap untuk meniupkan peluit tanda pertandingan akan dimulai di Liga Futsal Profesional di musim ini yang baru saja panas dimulai, dan kita akan menyaksikan bagaimana Halus FC dengan jersey berwarna hijau menghadapi Giga FC menggunakan jersey berwarna biru di sini. Dan Ahmad Alfianto yang menjadi starting five bersama dengan Junaidi dan juga Ahmad Fadila dan juga Aditya ya. Sebuah tem pertama tadi dilakukan. Ya, pressure pertama dilakukan Halus ya, bagaimana mereka langsung melakukan pressing dengan attempt pertama yang coba digerakkan. Ini Aditya yang menjadi salah satu motor ya, dari permainan Halus. Oh, kita lihat, coba untuk melakukan attempt tadi gagal. Ahmad Alfianto kali ini, masih Alfianto. Lakukan tipuan tadi berhasil dihadang dengan baik. Ya, kita lihat bagaimana persiapan bermain di awal tentunya tidak mudah ya. Betul. Bagi tim manapun. Oh, berbalik kali ini dah. Nyaris saja kita lihat hanya melintas tadi. Tendangan dari Ahmad Fadila. Ya, Fadila menunjukkan bagaimana dia memberikan tekanan yang kedua untuk Giga dan berusaha menjadi salah satu momentum yang cukup positif juga ketika di awal-awal Halus mengambil inisiatif untuk melakukan beberapa attempt ke area dari Giga FC. Betul. Mengamati dengan sangat tajam dari kita coach dari kedua tim ini. Roland. Oh, ke ujung jauh tadi bisa diintercept dengan baik oleh Aditya. Kembali Aditya mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Mengirimkan bola pendek saja dan nyaris saja tadi. Ya, gawang sudah maju padahal ya. Betul, tapi beruntung masih berhasil di blok tadi ya, sehingga gagal peluang dari Aditya. Sang kapten tadi Rahmat. Masih bisa dikuasai oleh para pemain dari Halus kali ini. Masih bisa dikuasai oleh gawang tadi. Oh, ini dia masih bisa ditepis, baik sekali. Agak sedikit terpleset tentunya tadi. Abdul sekarang membawa bola. Ya, ini sebuah kejutan ya tadi. Kalau kita lihat ada beberapa attempt yang dilakukan di awal-awal. Ya, karena mungkin kalkulasinya adalah bagaimana Halus atau kemudian Giga mereka bisa mendapatkan poin di pertandingan ini. Terutama bagaimana ambisi yang diinginkan supaya mereka juga bisa memperbaiki posisi klasmen mereka. Ya, sekarang mungkin dilakukan. Nah, ini dia licin tadi. Ya. Karena kemarin pun juga isu yang cukup besar ya ketika di Tegal juga licin lapangan ya. Betul. Banyak dilap dan menghentikan cukup banyak waktu tentunya. Ya, ini dia kita lihat Rahmat sang kapten. Ya, kalau kita saksikan juga bagaimana dari sisi perangkat juga sudah semakin membaik ya sekarang di kita upgrade tiap tahun untuk memberikan kenyamanan kepada para pemain dan juga penonton di rumah. Ya, terutama ketika menggunakan ini ya VAR ya, video assistant referee yang memang itu beberapa kali juga digunakan dan cukup membantu keputusan dari wasit ya. Jadi ini juga bisa meminimalkan kontroversi atau kemudian potensi-potensi ada ketidakpuasan. Sebuah tembakan tadi kita lihat. Kita lihat di sini. Tinggi sekali tadi. Betul. Ahmad Alfianto. Coach Arif ya, yang memang punya reputasi cukup bagus sebenarnya bagaimana catatan dia bersama dengan tim-tim futsal Indonesia, termasuk juga bagaimana sentuhan tangan dia bersama dengan timnas wanita atau kemudian juga ketika dia menangani tim futsal wanita, dan dia juga berpengalaman membawa beberapa tim bersaing di level Piala AFF antar klub. Iya, betul. Arif Kurniawan, juru taktik yang tentunya juga bisa dikatakan sudah mempunyai nama ya di sini. Betul. Arif Mau Kurniawan ya. Kita lihat sini. Masih berjalan dengan tempo yang tidak terlalu cepat ya kedua tim. Masih bisa diambil kali ini. Ahmad Alfianto. Ini dia. Baik sekali.
Sangat sigap, apakah hands? Tidak ternyata. Sigap sekali tadi, kita lihat penjaga gawang, Wildan ya. Begitu siap di depan gawang dan menggagalkan serangan yang dilakukan oleh Halus. Sangat pas ya tadi melakukan penyelamatan dengan dadanya tadi Wildan. Karena situasinya memang tinggal berhadapan dengan penjaga gawang tadi, Aditya. Ya, kita lihat di sini. Mencoba kembali lagi untuk membongkar serangan. Bangun serangan. Abdul gagal. Harus ditekan ya. Kita lihat bagaimana melalui Abdul tadi. Abdul Rahman Nawawi nama lengkapnya. Abdul Rahman ini adalah pemain yang cukup produktif ya dengan 4 gol yang dilesakan termasuk 3 gol ketika berhasil mengalahkan Sadakata dengan skor telak 5-2. Dia juga mencetak 1 gol ketika pertandingan yang cukup penting yaitu pertandingan menghadapi Cosmo meskipun akhirnya mereka kalah dengan skor 3-6 menghadapi Cosmo JNE. Betul. Oh, masih bisa. Kembali lagi Abdul. Wildan maksud saya. Nah, kali ini tendangan keras. Terus bertubi-tubi tentunya diserang ya. Bagaimana gawang dari Wildan. Cukup ngeri juga apa yang dilakukan oleh Abdul tadi ya. Dan bahkan berkali-kali 2 attempt yang cukup keras meskipun memang belum sepenuhnya on target. Ya, kembali lagi. Kita lihat tekanan kembali dilakukan oleh kubu Halus dengan jersey berwarna hijau muda tepatnya. Ya, kita lihat di sini pemain nomor 14 sudah masuk, Randi Satria, siapa yang tidak tahu dia tentunya. Ada juga Zidane. Masih Zidane sekarang. Oh, kita lihat tidak bisa tidak bisa dikatakan juga memberikan deliver ke kawan dari depan ya. Betul, karena tadi Reni lebih cenderung untuk melakukan attempt langsung ya. Iya, Wildan kali ini. Ya kalau melihat bagaimana catatan penampilan dari 2 tim ini memang mereka bisa dikatakan agak sulit untuk bisa mencetak gol di awal-awal pertandingan. Beberapa dari 3 pertandingan rata-rata mereka mencetak gol setelah melewati pertengahan babak pertama. Jadi mereka menyisakan 10 menit atau kemudian bahkan mereka juga terkadang lebih produktif ketika berada di babak kedua. Betul. Terutama Halus ya dengan apa yang mereka lakukan sejauh ini. Ya, kita lihat pemain Nurjaman Deden ya, pemain nomor punggung 77 yang kita tahu bahwa harus masuk ya untuk bermain mendapatkan minutes play. Dan juga ada Rizal Mustafa dari Giga sudah masuk, pemain yang berambut gondrong ya, kita lihat Rizal Mustafa. Ya unik ya. Kalau kita lihat dari kamera langsung terlihat identitasnya ya karena dengan rambut yang cukup panjang. Pemain jadul ya. Ya, kembali lagi. Coba dilakukan kali ini. Dominan ya, Halus ya, tapi memang mereka masih kesulitan untuk bisa membongkar atau kemudian mencetak gol ke gawang dari Giga. Betul. Karena memang kalau di awal-awal Giga termasuk tim yang cukup sulit untuk bisa di jebol gawang yang kecuali ketika pertandingan kedua di mana mereka sudah kebobolan sebelum 1 menit pertandingan berlangsung, tepatnya ketika laga menghadapi Cosmo di mana mereka sudah harus kebobolan sebelum di bawah 1 menit. Betul. Penampilan Cosmo juga sangat baik di awal musim ini tentunya dengan kemenangan yang mereka dapatkan dan memimpin klasemen. Cosmo menurut saya harus menjaga momentum ya, karena memang kadang Cosmo itu tren awalnya mereka cukup bagus tapi kemudian sejauh ini penampilan mereka tidak bisa dikatakan stabil. Setidaknya dari 3 musim terakhir Cosmo sekedar untuk memanaskan persaingan di tangga juara, tapi di akhirnya mereka memang harus gigit jari. Bahkan di 2 musim terakhir mereka gagal untuk bisa menempati peringkat atau kemudian berada di 3 besar. Betul. Ya, sementara ini kita lihat bagaimana waktu sudah 5 menit ya. Sudah terasa bagaimana masih skor 0-0 dan juga kita lihat arena di Indonesia juga masih belum didatangi oleh penonton karena masih siang di sini. Masih cukup pagi ya? Iya, masih cukup pagi ya, tepatnya jam 11 masih belum makan siang. Belum makan siang, masih harus santai-santai terlebih dahulu. Iya. Dan Bintang Timur belum bermain, Bu. Betul. Jadi memang ini nanti kalau mungkin Bintang Timur bermain mungkin mulai atmosfernya mulai berubah ya. Karena cukup menarik melihat bagaimana tren futsal sekarang ini mereka sudah mulai memiliki
pendukung fanatik ya, fanbase yang cukup besar juga. Meskipun masih terbatas di beberapa tim, tapi setidaknya itu menjadi bukti bahwa futsal selalu memiliki fans tersendiri. Dan mereka sangat fanatik. Ya karena harus dibangun dengan kompetisi ya. Betul. Kita lihat kembali lagi. Halus melakukan tekanan kali ini. Oh, mengirimkan ke Randy Satria tadi gagal. Tentunya. Ini deal yang bisa dikatakan juga cukup mengejutkan ya ketika Randy Satria memperkuat Halus FC ya. Betul. Di apa yang didapat karena kita tahu sendiri Randy Satria. Oh ini dia depan gawang dan masuk. Luar biasa. Kita lihat satu serangan justru berbuah gol bagi Giga melalui Nandi Bumaruf. Iya, sebuah situasi yang mungkin tidak terduga. Bagaimana Nandi sangat baik sekali dia melakukan sebuah eksekusi di depan gawang. Tidak bisa diduga sama sekali, tidak bisa diantisipasi oleh Muhammad Junaidi. Gol pertama yang tentu saja membuat situasinya menjadi cukup menarik. Ya, kita lihat tadi teknik menendang dari sang pencetak gol tentunya. Sangat baik sekali ketika ada peluang di sana dan dia melakukan tendangan dengan kaki luar tadi ya. Betul. Lepas kali ini Arjun Wijayadi tadi. Cukup cepat counter tadi yang dilakukan oleh Giga ya sehingga menciptakan peluang yang sangat terbuka. Tadi sempat kita berpikir jangan-jangan agak terlambat untuk melakukan tembakan karena sudah ada dua pemain dari Halus yang mendekat, tapi ternyata cukup cepat reaksi yang dilakukan dan keputusan yang sangat baik dengan menembak di sisi kiri penjaga gawang sehingga tidak bisa diantisipasi dengan sempurna. Ya, Ahmad Adrian Maulana. Ya, kali ini mencoba untuk melakukan tekanan. Oh, dorong saja sedikit tadi kita lihat oleh Rahmat, sang kapten. Oh, bahaya. Tapi sayang sekali tadi melintas tidak diantisipasi oleh Ahmad. Terus menekan tapi kalau kita berbicara tentang ball possession di sini ya. Betul. Bagaimana Halus betul-betul memberikan tekanan kepada Giga, tapi Giga berhasil mencuri gol tadi. Dan ini adalah kali pertama ya Giga leading dibandingkan dengan lawannya karena di 2 pertandingan atau di 3 pertandingan. Oh, teknik yang sangat bagus Maruf. Apa yang dilakukan tadi oleh Arjun. Kali ini juga dia gagal dalam mengirim bola tadi. Ya agak terlalu memaksakan diri ya Arjun untuk melakukan tembakan karena sudah ada Rahmat yang sebenarnya sudah dalam posisi untuk siap menerima bola. Ya. Kecewa tadi Rahmat kapten tim karena Arjun memutuskan untuk melakukan tembakan langsung. Zidane mengirimkan bola kepada Aditya. Oh, kembali lagi ke Zidane. Aditya, oh sayang sekali tadi. Zidane baik sekali Aditya sekarang. Oh, bisa dibaca. Kita lihat bagaimana posisi dari Bagus tadi. Betul menyulitkan para penyerang untuk melakukan passing. Karena dia selalu berada di passing lane tadi ya. Untuk bisa membaca. Sangat baik. Dan jaga kembali serangan dari Halus kali ini. Ya, masih bisa diambil. Oh, bahaya kali ini dan terlalu keras tadi dan tidak terarah. Tendangan dari Ahmad Adrian. Ada ruang yang sangat baik yang dimiliki oleh Ahmad Adrian tadi untuk melakukan attempt, tapi saya masih terlalu melebar dan memang yang harus kita lihat dari performa Halus adalah bagaimana efektivitas dari peluang yang mereka miliki. Meskipun mereka punya peluang yang lebih banyak tapi tidak efektif dan tidak bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadi gol. Berbeda dengan Giga yang tidak banyak tapi tiba-tiba punya ruang dan dengan sangat baik tadi berhasil menciptakan gol dan untuk kali pertama di musim ini mereka leading atas lawannya. Betul. Kembali tekanan masih dilakukan oleh kubu dari Halus. Pemirsa, Ahmad Alfianto mencoba untuk mengambil, terlambat kembali. Kita lihat tadi sebuah crossing yang sangat berbahaya dilakukan oleh para pemain dari Halus. Tetap memberikan tekanan meskipun kita tahu bahwa dibangun defense oleh Bagus Himawan tadi yang betul-betul bermain sangat baik sekali untuk membuat defense dari Giga ini tidak ditembus oleh Halus. Betul. Dan Coach Sulana sebenarnya memiliki hubungan historikal juga ya dengan Halus ya. Betul. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya bagaimana salah satu karir dia juga memang bersama dengan Halus terutama di awal-awal ketika Halus baru meniti perjalanan mereka di
lihat lempar langsung. Dan tidak berhasil kali ini. Oh ini peluang. Tadi hampir saja dia bisa. Udah ancang-ancang ya Bu Arif ya. Agak ngeri juga Sudah sebenarnya ngeri tadi. juga. Rahmat, sang kapten tadi belum berhasil juga untuk menembus. Ya, di sini kita lihat bagaimana tekanan sedikit berkurang ya dari kubu halus sendiri. Ini saya kalau lihat Rizal Mustafa ini kayak lihat Ajat Sudrajat ya dulu ya. Iya, dengan rambut gondrongnya Rambutnya ya. gondrongan. Betul. Maradona juga dulu ya. Ini tahun 90-an. Iya, tahun 90-an. Keren ya, pemain bola dulu identik dan seperti ini. Oh, pantulannya sangat baik sebetulnya tadi dari Rahmat. Dan diawali dengan sebuah hal yang luar biasa dilakukan oleh Rizal tadi. Sayang belum berhasil menjadi gol. Farhan Fuadi, masih Farhan. Masih bisa direbut. Satu sebuah pelanggaran tentunya kita lihat dilakukan oleh Ahmad Fadilah. Ya, situasi yang memperlihatkan bahwa memang halus agak kesulitan, bukan agak lagi, tapi mereka sangat kesulitan untuk bisa membongkar ya defense yang dilakukan oleh para pemain dari Giga. Dan Giga justru sekarang nyaman dengan apa yang mereka lakukan dengan serangan balik yang cukup cepat dan punya peluang yang sangat baik tadi juga. Betul. Kembali lagi harus dibersihkan. Kita lihat tadi lapangan. Rasa sangat licin dan kali ini tentunya Giga masih unggul dan langsung ke arah gawang. Masih bisa ditepis dengan baik oleh Junaidi. Dan kalau kita lihat Nurjaman Deden juga mainnya cukup lama ya, pemain nomor punggung 77. Betul. Mendapatkan kesempatan untuk bisa bermain dengan para pemain senior. Hampir saya tadi Rizal bisa mengambil bola tapi gagal. Ya, mungkin harus diatur kembali bagaimana defense dari Giga. Agak ini licin ya memang ya. Karena beberapa pemain terjatuh ya ketika mereka mencoba untuk melakukan attempt ya. Itu pun juga terjadi di pekan lalu ya. Betul. Kalau kita lihat juga banyak sekali dan bahkan beberapa dari futsal lovers juga memberikan komentarnya di sosial media ya bahwa terlalu banyak pertandingan berhenti karena lapangan harus dikeringkan ya, licin. Kita lihat mulai marah-marah sekarang. Lagi-lagi sebuah gol yang sangat mengagetkan. Dan disinilah bagaimana kita melihat serangan yang efektif dari kubu Giga, Bung Maruf. Ya, kita lihat berasal dari tendangan sudut yang kemudian tidak bisa diantisipasi oleh Junaidi. Ada deflected memang, ada pantulan. Karena bola sebelum mengarah ke gawang tadi dibelokkan oleh Iqbal Pasaribu. Yang ini disebut mungkin gol bunuh diri karena membelokkan bola. Dan kemudian Junardi tidak bisa mengantisipasi karena dia sudah bergerak ke sisi kanan. Sementara bola justru mengenai badan atau kemudian mengenai paha tadi sehingga berbelok ke sisi kiri. Yang meluncur ke dalam gawang. Yang menariknya dua-duanya Iqbal namanya. Betul. Jadi kita agak bingung ya tadi. Iqbal yang nendang, Iqbal yang memantulkan ya. Betul. Jadi akhirnya ketika announcer mengatakan nama Iqbal tadi. Iqbal siapa nih? Ya betul. Karena tahu. Iqbal Pasaribu tadi yang melakukan nomor punggung 7. Betul. Dan kita lihat bagaimana reaksi. Ini adalah suatu yang bisa dikatakan cukup mengejutkan. Awal yang sangat positif tentu saja untuk Giga karena mereka sudah leading dengan skor 2-0. Betul. Dan ini tugas bagi Coach Yola sendiri ya. Untuk bisa memberikan motivasi kepada anak didiknya di sini. Tapi kalau kita lihat bagi Giga ini cukup mengejutkan dengan bagaimana mereka memimpin dengan 2 gol. Dengan gol yang memang sangat sulit untuk diduga tadi. Bahkan yang gol keduanya pun juga memantul dengan akhirnya on goal ya. Betul, dan kalau kita melihat dari sisi perjalanan mereka di 3 pertandingan terakhir, gol terbanyak yang mereka lesakan adalah ketika menghadapi Cosmo Jene, di mana mereka bisa mencetak 2 gol. Sementara pertandingan menghadapi Kinantan mereka 1 gol dan menghadapi Kancil mereka tidak mencetak gol tapi ada gol bunuh diri yang diciptakan oleh Filippo Inzaghi. Jadi kalau kemudian mereka bisa mencetak gol tambahan maka ini dari setelah 3 pertandingan mereka bisa mencetak lebih dari 2 gol. Dan minimal mereka mendapatkan poin pertama ya Bu Maruf, karena masih berada di posisi 11 dengan 0 poin bersama dengan Sadakata. Kalau kita lihat halus dengan 3 poinnya. Ini bisa menyalip posisi dari Pendekar sementara ini jika
mereka bisa memenangkan pertandingan? Ya, tentu masih cukup banyak, ya? panjang juga ya, karena perjalanan juga masih panjang hingga konstelasi dari klasmen pasti akan berubah. Tapi agak menarik juga ya kalau kemudian Giga bisa menggeser klasmen dari Pendekar, mungkin ini buat pelatih Arief akan menjadi menarik. Karena musim lalu dia adalah pelatih dari Pendekar. Di putaran kedua ya, tapi kemudian tidak diperpanjang kontraknya. Jadi setidaknya bisa sedikit melihat ke bawah ya. Ya, apalagi dia menggantikan pelatih asing saat itu. Betul. Dan sekarang kita lihat bagaimana Giga sedang dalam kepercayaan yang tinggi tentunya untuk bisa terus lepas dari tekanan. Ini menarik karena Giga ditekan selalu tapi dia berhasil mencetak gol dengan 2 bahkan. Ini dia pemain yang tadi kita bahas ya. Banyak sekali menit yang diberikan kepada Nurjaman Deden yang bermain dengan kepercayaan diri ya. Dengan pemain-pemain seperti ini tentunya ketika diberikan kesempatan ya harus bermain dengan tidak hanya lewat saja dalam waktu sekian menit ya. Nah, ini dia salah satu sumber kekuatan dari sisi defense bagus. Yang sejauh ini tampil sangat apik ya, sangat bagus ya, pastinya. Alfianto untuk diambil tadi oleh Rizal, masih bisa ditangkap dengan baik. Tinggal 7 menit 40 detik lagi waktu yang tersisa tanpa terasa tentunya pemirsa. Langsung ke depan. Di kesempatan hampir tadi untung saja ada Ahmad Alfianto. Ini kalau kita lihat juga Nurjaman ini agresif ya bermain ya. Tidak memberikan kesempatan sedikit pun untuk bernafas. Kita lihat para pemain dari halus oleh pemain nomor punggung 77 ini. Terus dikejar, bagus dihadapi dan baik sekali covering yang dilakukan oleh Bagus tadi. Ada dorongan sedikit, bukan sebuah pelanggaran dari Ahmad Adrian. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Rizal. Ini sebuah kesempatan yang dimiliki oleh Halus ya, karena berada dalam posisi yang cukup dekat dan kemudian juga arahnya pas di tengah ya. Tapi Rizal juga celananya klasik, Bung Aruf. Pendek ya? Iya, pendek, ketat ya. Ala zaman dulu juga ini, menarik nih. Jadi tren barangkali nantinya. Nah, kita lihat penjaga gawang Wildan yang bekerja keras ya di pertandingan ini. Berhasil, cukup baik ya. Iya, berhasil menahan beberapa serangan dan akhirnya berbuah kepercayaan diri bagi para pemain dari Giga sendiri. Ya, kita lihat jalan pelatih dari Halus yang tentunya harus bisa mendapatkan 1 gol di babak pertama ini. Gerakan keras sudah bisa diantisipasi terlalu lama saya rasa tadi untuk melakukan gerakan penipuan. Iya, bagaimana tadi Abdur ya yang mencoba untuk melakukan tembakan langsung tapi terkena tembok atau pagar hidup dari Giga. Ya, Ahmad sekarang untuk memutar. Abdul gagal kali ini. Luar biasa Wildan. Luar biasa penyelamatan yang dilakukan oleh Wildan. Double save kita saksikan Wildan. Refleks dengan kaki kirinya. Iya. Pantas untuk melakukan selebrasi tadi, sebuah super save dengan kaki tadi Wildan. Itu seharusnya menjadi gol 95% ya. Kita lihat kan sudah depan gawang tapi dengan cepat ajaib tadi kaki kiri dari Wildan. Jadi penyelamat, gagal kembali serangan dari Halus. Ahmad. Serangan dari jauh, kembali lagi selamat oleh Wildan. Kembali lagi Ahmad. Asing ke sisi sebelah kanan. Kalau mendapatkan space di sana dan memantul menghasilkan sepak pojok kali ini. Sebenarnya kalau banyak tembakan seperti ini, kalau kita bicara secara kemungkinan penjaga gawang akan lebih mudah untuk melakukan antisipasi. Iya. Karena memang latihan mereka adalah latihan jarak-jarak jauh ya. Sehingga beberapa kali juga di luar itu menurut saya juga memang penampilan Wildan sangat fokus. Betul. Melakukan banyak penyelamatan dari sekian attempts yang dilakukan oleh Halus FC. Iya, dia melakukan stretching juga tadi, ya memang 2 kali ya. Save dilakukan dengan kakinya. Kerja keras tentunya di sini Wildan. Halus sekarang untuk jangan kembali keras ditangkap dengan baik, ditepis maksud saya. Nah, sekarang baru ditangkap ya. Langsung ke depan, kesempatan tentunya bagi Ahmad. Mampu dilebut tadi, 13 melawan 13, Ahmad menghadapi Arjun. Ya luar biasa kalau kita saksikan bagaimana pertandingan sepanjang 15 menit ini. Beberapa kali percobaan yang dilakukan Halus masih berhasil dimentahkan dengan sangat baik oleh Muhammad Wildan. Banyak penyelamatan penting, banyak antisipasi yang dilakukan oleh Wildan
sejauh ini gawang dari Giga yang meminta time out bisa aman. Sementara kalau kita bandingkan bagaimana performa dari Halus, ini jelas menjadi PR untuk pelatih Yola Sugeni untuk bagaimana caranya bisa lebih efektif untuk memanfaatkan peluang demi peluang yang mereka miliki. Betul, kita lihat bagaimana Arief Kurniawan ya tadi dengan stafnya juga bisa dikatakan memberikan bukan tekanan ya, memberikan pressure ya. Betul. Secara positif kepada para pemainnya untuk bermain dengan lebih fokus, dengan lebih berani, dan hasilnya adalah 2-0 sementara ini. Kalau kita lihat juga bagaimana dari Yola sendiri, Coach Yola, ini pastinya juga harus memberikan motivasi yang betul-betul ekstra kepada para pemainnya untuk bisa bermain dengan baik tentunya di sisa pertandingan ini meskipun masih babak pertama ya. Menurut saya harus agak lebih sabar ya para pemain dari Halus ya. Mereka harus lebih banyak melakukan pass ya dan movement ya, karena kalau tembakan-tembakan yang dilakukan sejauh ini belum sepenuhnya kemudian memberikan efek yang cukup positif. Ya. Berbahaya. Hampir tadi. Baik sekali tadi diambil oleh Iqbal ya. Terlalu banyak berlari menurut saya para pemain dari Halus ini, dan mereka harusnya lebih banyak memberikan passing. Kita lihat ekspresi yang dilakukan oleh pelatih Yola tadi. Tembak langsung, selalu seperti itu. Tadi ya, kita lihat tidak terpancing memang karena terjatuh tadi. Kita lihat bagaimana Iqbal bersama dengan Rahmat ya, pemain sama-sama nomor punggung 7. Nah ini dia, terkena sedikit lutut dari Iqbal sebetulnya. Betul. Rahmat tadi. Karena tadi agak mengangkat kaki ya, sedikit mengangkat kaki, dan kalau tadi ditahan agak beresiko. Ya. Jadi Iqbal santai saja ya, Betul. tidak terpancing di sini. Dan bahkan sekarang fokus untuk bisa melakukan tendangan jauhkah atau akan memberikan passing. Kita lihat pemilih menendang jauh dan nyamping di sisi kiri gawang dari Wildan. Ya, kita mengakui bahwa Halus punya penembak-penembak sniper ya dengan kekuatan tembakan mereka yang keras, tapi sejauh ini memang belum membuahkan gol untuk Halus FC, sehingga menurut saya harus lebih melakukan extra pass, kemudian pergerakan, sehingga tidak terlalu banyak membuang kesempatan yang dimiliki. Ya. Kita lihat tadi terjatuh. Ya, akhirnya di pojok ya harus diberikan tadi. Nah, karena memang tadi sliding block yang sangat baik. Betul. Hati-hati. Ini situasi yang jangan sampai terulang tadi untuk Halus ketika ada on goal. Ya, Guntur masuk ya, Guntur Pratikno. Betul. Ini penjaga gawang dengan nomor punggung 33 yang seperti biasa yang harus dimasukkan tentunya. Saat tertinggal 2-0 ya diberikan kesempatan dan sekaligus juga untuk kuota ya Bung Maruf. Iya, betul. Ya, kita lihat bagus sekarang. Hampir saja lepas tadi, Guntur sangat berbahaya tentunya. Masih bisa ditepis tadi. Beruntung saja jangan sampai kebobolan untuk Guntur sendiri. Iya, tadi bola mengenai kaki tapi defleksinya beruntung ya ke tangan, sehingga tidak mengarah ke dalam gawang tadi karena bola juga tidak bisa ditangkap dengan sempurna. Dan kesempatan bagi Giga tentunya untuk melihat eksplorasi penjaga gawang Guntur. Go. Aman saja di tangan Wildan. Tenang sekali Wildan sejauh ini. Ya, karena dengan seorang penjaga gawang dengan banyak penyelamatan tentu buat dia lebih percaya diri ya, Bang ya. Ini kesempatan dan masih bisa diblok kali dengan baik oleh Abdul Rahman Nawawi. Ya, dan bagaimana kita lihat bagaimana ekspresi dari Abdul Rahman ketika dia agak meminta Guntur untuk lebih maju tadi harusnya ya. Ini kalau melihat Abdul Rahman ini mengingatkan saya pada Patrick Hairul Anwar ya. Iya. Center back dari Persebaya Surabaya di zaman itu dan mantan pemain timnas ya. Mirip ya. Mirip kalau saya melihat sekilas bagaimana posturnya, bodinya, kemudian cara dia berjalan ya. Mungkin karena kita era-era nyaman itu ketika masih ada Patrick Hairul Anwar, kemudian juga Bejo Sugiantoro. Ada Ajat juga. Klasik ya. Klasik match. Baik sekali. Lagi-lagi bagaimana Wildan berhasil tahan bola tadi dan hanya melakukan sepakan pojok tentunya. Zidane tidak jadi mengambil bola, tadi langsung diambil oleh Aditya. Sepatu yang keren ya kita lihat. Dan kali ini terlalu jauh tadi. Mana Alfianto melakukan tembakan keras.
Masih ada 3 menit 56 detik lagi pemirsa. Ya, dengan jersey halus yang kita lihat agak hijau-hijau membuat pasti pemain juga akan menyesuaikan ya supaya warnanya juga menjadi lebih cerah ya. Ya, Sehingga ini juga menjadi style ya. betul. Hijaunya juga bukan hijau biasa ya. Betul. Ini agak Hijau unik ya. kekinian lah ya. Betul. Dan ini lagi kita lihat halus melakukan serangan. Coba untuk mencari peluang di sana. Ada Aditya. Dorongan kali ini tidak menggentarkan Zidane. Oh, masih bisa diambil bola tadi. Kita lihat oleh Nandi. Ya, tampaknya skenario berjalan dengan baik ya oleh Arief Kurniawan. Dia cukup happy tadi sejauh ini dengan apa yang ditampilkan oleh anak didiknya. Unggul 2-0 atas Halus FC. Masih dari Gor Unesa di Surabaya ya, kita masih melihat beberapa keseruan yang di hari ini juga akan ada 2 pertandingan baru yang ditayangkan. Aditya dan ini adalah Rahmat Widianto ya. Tarik lagi ke belakang, ada Bagus bermain betul-betul dengan minute play yang banyak, Maruf. Ya, sepertinya memang dia dimaksimalkan betul ya, di pertandingan awal babak pertama ini atau di babak pertama ini, bagaimana dia mendapatkan menit bermain yang cukup banyak. Jangan disakiti, Sangsel belum masuk kembali ya. Betul. Kita identik dengan Perindo ya. Agak keputusan yang cukup ini ya, menarik ketika dia memutuskan untuk pindah ke Halus ya. Tim yang bahkan musim lalu bagaimana mereka berjuang untuk bisa tidak terdegradasi ya. Betul. Ya, kembali lagi tadi Halus masih melakukan tekanan kali ini terus dilakukan. Ya, kalau kita lihat juga tadi bagaimana di awal-awal mereka datang ke Gor Unesa dengan senyum lebar ya ketika turun dari bis. Saya sempat melihat tadi bagaimana para pemain Halus ini percaya diri untuk mengikuti seri yang sekarang tentunya di Surabaya ini. Ya, karena mereka juga datang dengan modal yang cukup bagus yang mereka mendapatkan kemenangan meyakinkan ya ketika mereka bisa menang 5-2 menghadapi Sadakata setelah di 2 pertandingan awal mereka tidak bisa mendapatkan kemenangan. Betul. Berbeda dengan situasi dari Giga ya yang memang terpaksa bekerja keras sejak awal-awal. Jangan lupa Halus juga dengan hashtagnya Pride of Jakarta ya. Betul. Ini tim yang tentunya akan menghadapi juga nanti Kancil di tanggal 3 besok. Dan nanti di hari Sabtu di tanggal 16 di Gorken Arok Malang akan menghadapi Moncong Bulo. Dan setelah itu akan menghadapi Black Steel gitu yang berlangsung di Malang di tanggal 17 nanti. Ya. Jadi 4 pertandingan yang tidak mudah tentunya bagi Halus untuk dihadapi. Moncong Bulo baru mendapatkan stage ya. Karena di pertandingan kemarin atau di pekan kemarin mereka berhasil mengalahkan Pendekar United. Iya, luar biasa ya memang. Iya, setelah di 2 pertandingan ini adalah tim debutan sebenarnya Moncong Bulo sehingga dia seperti mendapatkan panggung yang besar dengan kemenangan yang penting menghadapi tim yang punya ambisi untuk setidaknya menjadi runner-up atau masuk 3 besar di musim ini. Yang disayangkan Halus itu ketika hantam oleh Bintang Timur Surabaya ya kemarin ya, betul. 6-2 ya, betul. Atau 2-6 hanya mencetak gol melalui Iqbal Pasaribu dan juga Ahmad Fadilah saat itu. Jadi ini PR tentunya bagi Halus untuk bisa bermain konsisten, apalagi sekarang sudah tertinggal 0-2 ya. Ya, betul. Kita lihat kembali lagi, ini adalah kesempatan bagi Halus untuk bisa membawa 1 gol saja untuk di babak pertama ini agar tidak berat nanti perjalanannya di babak kedua. Kita lihat bagaimana tadi Rizal, Mustafa dan rekannya untuk bisa membuat hadangan. Sementara bola dihadapi oleh Farhan Suadi. Dan sebelahnya tentunya ada Ahmad Alfianto. Kita lihat apakah Farhan akan melakukan tendangan langsung dan masih bisa diblok. Kali ini Farhan harus betul-betul menjaga tadi. Tidak boleh mendapatkan gebrakan dari para pemain dari Giga yang pasti mengambil momentum cepat untuk melakukan serangan ya. Ya, karena Giga berbahaya ketika mereka mendapatkan momentum serangan cepat ya. Peluang yang mereka miliki termasuk 1 gol yang mereka dapatkan berawal dari sebuah skema serangan yang Randy tadi. Hampir saja tadi
Berhasil di steal tadi bola yang berada di kaki Randy karena tidak melihat pergerakan yang dilakukan oleh Michel tadi. Betul. Berbahaya karena beberapa kali steal yang dilakukan pemain Giga terbilang cukup bagus ya. Steal-steal yang dilakukan dan itu menjadi awal dari serangan Giga ke area pertahanan dari Halus FC. Iya. Ya, kemarin Giga juga kalah 2-4 ya dari JNE ya, dari Betul. Cosmo. Tapi permainannya juga sangat baik ya saat Betul. itu. Nah, kita tahu beberapa momentum juga di mana Giga berhasil untuk memberikan bisa dikatakan kejutan ya kepada para pemain dari Cosmo. Oh, ini dia sebuah peluang. Kali ini gagal kembali dilakukan attempt tadi oleh Ahmad Fadilah. Ada 34 detik lagi pemirsa. Masih tertinggal 0-2. Oh, berhasil di steal tadi oleh Rizal Mustafa meskipun keluar, tapi itu sangat penting ya. Iya, itu yang saya katakan bagaimana steal-steal yang dilakukan oleh para pemain dari Giga sangat baik ya untuk memutus sekaligus menjadi awal dari bilap serangan yang dilakukan oleh Giga. Farhan. Dari Farhan. Balik kepada Ahmad Alfianto. Masih ada kesempatan tadi dan kali ini tinggal 16 detik lagi dan langsung ditendang saja jauh. Dan tentunya sesaat lagi pertandingan akan selesai di babak pertama. Dimana kita melihat tadi Andi dan juga ada Iqbal yang melakukan on goal. Bahwa sementara ini Giga unggul dengan skor 2-0. Pandai untuk membuang waktu tentunya yang harus dilakukan. Masih tinggal sedikit lagi, jangan sampai kebobolan dan selesai sudah pertandingan di babak pertama. Wasit Tanu Arianto menunjukkan tanda berakhirnya pertandingan babak pertama di mana Halus tertinggal 0-2 dari Giga FC melalui gol bunuh diri dari Iqbal dan juga gol dari Nandi Sumawijaya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda.
Lihat bagus tadi melakukan stretching ya, Ya. secara sangat fokus dia di pertandingan ini. Betul. Dan yang pastinya bagi Giga, pastinya mereka tidak ingin kehilangan angka karena 3 angka sudah di depan. Paling jelek mereka hanya mendapatkan 1, tapi mereka tidak inginkan itu. Ya, situasinya memang belum melihat. Sebenarnya kalau lihat dari peluang yang dimiliki oleh Halus, bisa dikatakan bahwa cukup bagus juga. Mereka menguasai jalannya permainan ya. Tapi yang menjadi persoalan adalah memang bagaimana efektivitas yang harusnya bisa lebih mereka tingkatkan dari sederet peluang yang didapatkan. Oh, kita lihat di sini. Bagaimana Halus coba untuk membuka peluang. Oh, akhirnya kita lihat bagaimana cepat sekali gol yang didapatkan oleh Halus FC. Bahkan di awal-awal oleh sang kapten yang berhasil mencetak gol dengan sangat elegan, Maruf. Ya, ini yang saya katakan, bagaimana memang meminimalkan banyak tembakan attempt dari jarak jauh, tapi lebih melakukan extra pass. Dan ini yang diperlihatkan di awal. Ya. Sebuah back heel pass yang kemudian dieksekusi dengan sangat sempurna oleh Abdul Rahman Nawawi. Sekaligus menambah pundi-pundi gol dari Abdul Rahman yang membuat dia hampir selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan bersama dengan Halus FC. Iya. Game on saya pikir setelah dengan gol cepat yang tercipta di awal bahkan di bawah 1 menit pertandingan, Bung. Betul, bahkan kalau kita bicara konsistensi tadi, hati-hati Giga, jangan sampai lengah ya, harus siap tentunya dengan keadaan apapun. Karena kesalahan seperti tadi akan langsung dihukum oleh Halus dan menjadi gol yang sangat berguna bagi mereka. Masih ada 19 menit lebih waktu yang dimiliki. Kepercayaan diri meningkat, apalagi kalau kita tahu Abdul Rahman Nawawi tadi berkali-kali melakukan attempt gagal di game pertama. Iya, dan di babak pertama. Betul, dan tadi yang menurut saya adalah kita juga tidak bisa mengabaikan peran signifikan dari pemain nomor punggung 9 ya, Ahmad Fadilah ya, ketika dia melakukan back heel pass yang kemudian dieksekusi dengan sangat baik. Oh, keras sekali kali ini apa yang dilakukan oleh Abdul Rahman Nawawi tadi. Ya, pemain yang memang menjadi bukan hanya seorang kapten tim, tapi juga menjadi pemain yang sangat produktif dengan gol demi gol yang dilesakan bersama dengan Halus. Ya, kali ini kita lihat bagaimana pemain nomor punggung 13 Arjun tadi yang tentunya minus play-nya diharapkan juga bisa menjadi banyak di pertandingan di babak kedua. Betul. Bagus tadi memberikan passing pada Nandi sampai cetak gol pertama. Kita lihat Arjun kehilangan bola kali ini, bahaya tentunya Ahmad Fadilah. Oke, pas tadi diberikan pada Iqbal Pasaribu yang tadi mendapatkan kesialan di pertandingan di babak pertama. Nyaris saja ini bahaya sekali pertahanan dari Giga yang mudah ditembus, Maruf. Ya, tapi menurut saya juga lebih karena faktor perubahan ya. Bagaimana pemain dari Halus sekarang lebih dekat dengan gawang. Tidak kemudian jarak mereka lebih banyak mengandalkan flank, tapi sekarang mereka bermain menekan dari sisi tengah. Dan itu menjadi salah satu indikasi perubahan permainan yang dilakukan oleh Halus. Ya, lagi-lagi kita lihat tekanan terus dilakukan oleh kubu dari Halus. Baik sekali dan terjatuh kali ini. Ya, tentunya penjaga gawang yang tetap berada di tangan Guntur ya sekarang. Betul. Saya cukup lama tentunya Guntur untuk menggantikan Junadi. Ini mungkin juga untuk memberikan kepercayaan diri ya terhadap Guntur ya, dan sekaligus mungkin mengembalikan bagaimana psikologis dari Junadi setelah 2 kebobolan. Ya, kita lihat sini dan berhasil diredam tadi. Gerakan memutar yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Fadilah. Pemain nomor punggung 9 yang juga menjadi salah satu mesin gol dari Halus. Ya. Oh, ini dia. Tuh. Sangat kaget tadi Wildan. Ya, Wildan pun hanya bisa melihat dan kemudian mengangkat tangan sebagai efek kekagetan. Luar biasa, masih kembali bertubi-tubi tembakan-tembakan yang dilakukan oleh para pemain dari Halus. Ya. Oh, baik sekali. Oh, hampir saya blunder ya. Memang sudah blunder tadi ya. Sudah siap, tampaknya bagus tadi. Kali ini hadapan dengan kiper dan nyaris saja lagi-lagi pertahanan dari Giga. Ini harus lebih fokus lagi karena mudah bagi para pemain Halus
Ya. bisa berhadapan dengan penjaga gawang. Agak terlambat dalam melakukan transisi ya. Kita bayangkan bagaimana situasinya tadi. Tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Beruntung tembakan masih terbang di atas misar gawang tadi. Ya, mulai harus memberikan instruksi lebih keras lagi tampaknya sang coach Arif Kurniawan. Mau tidak mau ya. Oh, baik sekali tapi masih menyamping Muaruf. Ya, harus sedikit menenangkan diri. Saya pikir Giga ya kalau mereka ingin menahan atau kemudian meredam agresivitas yang diperlihatkan oleh para pemain dari Halus yang bertubi-tubi melakukan tekanan. Baru berjalan 4 menit tapi sudah punya banyak peluang. 4 attempts dan 1 gol yang berhasil diciptakan oleh Halus FC. Kembali lagi. Betul bermain dengan tekanan-tekanan yang besar dilakukan oleh kubu dari Halus kali ini. Zidane masih tampil agresif Zidane. Kita lihat di sini bersama dengan Idris tadi, pemain nomor punggung 11 yang belum masuk. Paketan yang baik sejauh ini. Sementara kalau kita lihat di kubu Giga, juga masih banyak pemain-pemain yang artinya bisa berpotensi untuk memberikan ledakan ya di babak kedua ini. Ya. Mulai mendapatkan bola Giga setelah hampir tadi mereka sepanjang 4 menit tidak mendapatkan bola sama sekali. Karena memang bola lebih banyak dipegang oleh Halus dan peluang juga lebih banyak dimiliki oleh Halus. Ini dia jawaban yang paling bagus dari kubu Giga. Kita lihat gol terjadi Maruf yang betul-betul mengagetkan ya. Iya, gol yang menurut saya juga tidak terduga sama sekali. Dan ini on goal ya. On goal menurut saya kemungkinan besar karena kita lihat lagi-lagi tidak beruntung. Nurjaman malu-malu ya. Iya, Iya. kita saksikan. Tinggal Meneruskan sudah membelokkan di dalam ya. Iya. Tapi apapun itu bahwa inilah kadang gol-gol yang tidak terduga yang diciptakan oleh Giga. Yang seperti menjadi sebuah jawaban Betul. dan menjadi sebuah pukulan ya. Hantaman telak untuk Halus. Karena ketika mereka sedang bangkit tiba-tiba mereka kebobolan untuk bola yang mungkin harusnya tidak gol ya. mereka ya. Betul, ini gol yang paling sial ya bisa kita lihat tadi Betul. karena bolanya memantul dan semua pemain sudah jatuh di bawah. Betul. Dan bola memantul masuk justru bahkan tadi tidak perlu ada Nurjaman pun juga sudah masuk Sudah ya. masuk betul ya, karena bola yang memang bisa dikatakan tidak beruntung karena mengenai tiang, tapi justru tiang dalam ya, Iya. sehingga bola itu masuk ke dalam gawang. Dan ini tentu tidak menyenangkan tentu saja. Rahmat Arsyad, pemain nomor punggung 7. Sudah kebobolan 1 gol, hanya tersenyum, tidak menduga sama sekali. Iya, sangat tidak menduga tentunya. Kembali lagi, Halus tertinggal 2 gol sekarang, 1-3 posisinya. Oh, baseball sepertinya, ya. Kita lihat ini sang kapten ya, Rahmat. Yang harus fokus dan juga terus memberikan apa ya bisa dikatakan juga motivasi kepada rekan-rekannya. Betul. Kita berada di pertandingan karena tadi di beberapa menit awal, ya terutama 4 menit awal seperti kehilangan fokus untuk melakukan defense para pemain Giga sehingga mudah ditembus oleh Halus. Dan bola dihadapi oleh Iqbal Pasaribu dan juga ada di sana Ahmad Alfianto. Siapa yang akan mengambil? Apakah Iqbal akan menggunakan kaki kanan atau Alfianto dengan kaki kiri? Nah, Iqbal sepertinya. Oh, passing saja. Oh, passing sekarang. Oh, hanya melintas saja seperti komet tadi Bung Maruf. Kembali akurasi yang penting ya harus ditingkatkan oleh para pemain dari Halus ya dengan beberapa kali attempt yang off target. Mereka harus jauh lebih efektif. Kita saksikan bagaimana instruksi yang diberikan oleh Mo. Ya. Keluar. Mulai menurun tempo ya Bung ya. Setelah tadi di 5 menit awal bagaimana agresivitas yang diperlihatkan oleh Halus. Tapi begitu Halus kebobolan 1 gol maka temponya mulai turun kembali. Betul. Artinya mulai hati-hati Halus. Ya, kali ini. Oh, akan coba untuk mengontrol bola, Roland. Jangan sampai demotivasi tentunya para pemain dari Halus kali ini. Udah boleh down mereka.
Karena kita tahu start di awal musim kompetisi itu sangat penting, Muaruf ya. Betul. Nanti misalnya terakhir ya, ketika poin sama, tapi kita pernah mengalami kekalahan yang tidak diinginkan ya. Betul, agregat gol itu tentu tidak menyenangkan ya, seperti di musim lalu ya, yang menimpa. Bisa dikatakan bahwa Halus yang beruntung karena mereka unggul agregat gol dan kemudian mereka lolos dengan meskipun poinnya sama. Jadi saya pikir itu juga akan menjadi salah satu alasan kenapa ketika di futsal ketika mereka tertinggal mereka langsung melakukan open play ya. Mereka bermain dengan hampir lagi. Lagi-lagi Wildan sekarang bagus, harus membuang bola langsung. Kalau tadi memilih untuk mengambil, baik sekali, bagus kali ini. Jangan sampai terlalu membawa bola terlalu banyak, Roland. Karena bisa diambil oleh lawan dan kali ini tentunya baik sekali. Kita lihat sisi agresif dari Halus yang menjadi satu hal yang positif sejauh ini. Ya, sangat baik apa yang dilakukan oleh Halus ya. Mereka mencoba untuk terus memberikan tekanan, melakukan pressing, tapi mereka juga jangan sampai terlalu mudah untuk kehilangan bola ya. Defense mereka menjadi salah satu handicap sejauh ini dari penampilan yang mereka jalankan. Betul. Ya, kembali lagi. Kita tahu bahwa ketika Liga berada di posisi di mana bermain dengan kompetisi penuh, ini menarik ya, Muaruf. Jadi setiap hari adalah bisa dikatakan menjadi partai final ya. Betul. Tidak seperti di format sebelumnya di mana setelah di grup nyaman ya sudah ya. Betul. Tinggal menunggu bagaimana nanti di babak gugur tentunya. Dan ini juga membuat tim peserta juga memainkan jumlah pertandingan yang lebih banyak ya Bung ya. Itu juga sangat baik untuk durasi musim kompetisi. Dan sekaligus bisa dikatakan bahwa tim akan mempersiapkan timnya secara maksimal. Ya. Bahkan kalau kita lihat di sini yang seperti Muaruf katakan ya, bahwa seperti yang Liga di tahun lalu berada di posisi ke-10 ya Bung Maruf. Di bawahnya ada Pelindo dan juga Radit yang Bung Maruf katakan poinnya sama. Tapi selisih gol yang nantinya menjadi keunggulan bagi Giga sendiri. Dan yang pasti saat itu Halus berada di peringkat ke-7 ya. Ke-7 ya. Dengan poin 12. Dan di atas tentunya ada BTS bersama dengan Black Steel yang angkanya juga sangat jauh ya. Hampir. Tapi yang menarik justru di musim 2021-2022 saat itu karena poin di atas yang sama, Bintang Timur dan juga Black Steel dengan 57 poin saat itu. Paling ketat ya, Liga paling ketat. Ya. Karena kalau paling ketat lagi sangat ketat bahkan. Kalau kita bandingkan musim lalu relatif lebih mudah ya musim lalu ya, ketika jarak poinnya cukup jauh. Jauh sekali. Bahkan di tahun ini akan mengalami hal yang sama. Saya rasa diharapkan tahun ini akan menjadi tahun yang sama dengan edisi 2021-2022 ya. Betul, menjadi musim yang ketat ya. Iya, karena di atas ketat, di mana Bintang Timur Surabaya dan juga Black Steel dengan 57 angka dengan beda selisih gol 74 plus 74 berbanding plus 60. Di bawah juga Giga yang juga berada di peringkat 10 saat itu dengan 21 poin dan unggul 1 poin. 1 poin atas Sadakata ya. Jadi ini seperti tim yang memang sudah 2 musim ya. 2 musim lolos. Dan Halus sebenarnya juga sempat mengalami periode di mana mereka juga hampir terdegradasi ya sebelum juga akhirnya selamat. Yang menarik 2021-2022 itu Pelindo berada di peringkat 9, Halus Giga berada di peringkat 10 dengan poin yang sama 21. Di musim berikutnya justru Giga selamat, Pelindo yang nggak selamat. Iya, betul. Memang cukup menarik ya di musim futsal terutama dalam 2 musim ya setelah menggunakan sistem kompetisi penuh ya. Iya. Karena persaingan jadi lebih ketat, lebih terbuka dan kalau juaranya boleh back to back tapi peringkat 2 dan 3-nya yang berbeda ya. Iya. Dan seperti Muaruf katakan, memang ini saatnya Cosmo untuk terus bisa berada di posisi atas ya dari sejak awal karena di tahun lalu berada di posisi ketiga tentunya Cosmo. Dan mereka juga tidak ingin menjadi langganan di posisi tersebut pastinya ya. Jadi pengganggu ya Bung. Misalnya ketika mereka tidak berada di atas maka mereka bisa dikatakan hanya memanaskan persaingan juara tapi tidak pernah kemudian benar-benar menjadi juara. Ini kesempatan sundulan tapi tadi terlalu mudah untuk diantisipasi oleh Wildan. Tak terasa sudah 11 menit lagi sisa waktu pertandingan. Jadi sudah hampir setengah jalan di babak kedua ini dan masih tertinggal dengan selisih 2 gol. Kita lihat Halus 1, Giga 3 dan belum ada tanda-tanda bagaimana mereka bisa membongkar pertahanan dari Giga sekarang. Aditya coba untuk mencari peluang. Aditya kembali lagi kita lihat.
nyaris saja bisa menjadi gol bagi kubu halus. Ya, dan lagi-lagi sebuah refleks yang sangat baik yang kita saksikan dari sini. Oh, tidak kena sebetulnya, hanya ada tiang ya tadi ya. Betul, tapi menurut saya memang cukup menarik ya, bagaimana refleksnya ya. Memang tidak Ya. mengenai. Tapi bagaimana dia terlalu serius berusaha ya untuk Betul. bisa mengambil bola sesulit apapun. Mudah saja tadi diantisipasi. Ya, kali ini bagi tim halus tentunya mereka harus juga pandai untuk bisa tidak kehilangan banyak energi ya di pertandingan ini. Karena terus menerus menyerang dan rasa frustasi pasti ada dan nyaris saja tadi bisa ditangkap dengan baik. Tentunya oleh penjaga gawang Guntur. Ya, sekarang terus menekan Ahmad, masih Ahmad. Kembali diberikan kepada Jidan. Aditya. Masih Aditya. Kita lihat, oh nyaris saja diambil oleh Ahmad tadi tapi terlambat sedikit. Wow, memang ini sepertinya belum menjadi sebuah hari yang baik ya untuk Aditya, untuk Ahmad, dan tentu saja untuk halus ya. Karena Iya. berkali-kali peluang yang mereka miliki nyaris selalu, hampir nyaris. Tapi tidak pernah kemudian benar-benar masuk ke dalam gawang ya. Betul. Ahmad tadi sebetulnya ingin mengambil bola dan bagi Aditya itu melakukan apa bisa dikatakan tendangan keras ya. Betul ya, attempt sebenarnya ya Aditya Iya. ya. Tapi memang Ahmad tadi reaksinya juga cukup bagus, tapi saya memang dia agak terlambat sepersekian detik menurut saya untuk bisa menyongsong bola tadi. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Ya, lalu pas tadi dilakukan oleh Ahmad Padilla. Ya, no look pass tapi sudah terbaca sebenarnya. Wah, Rizal masuk nih. Cukup bahaya kita lihat pemain ini tentunya. Diharapkan bisa dengan permainan agresifnya di sini. Kita lihat melakukan sliding block tadi. Ini memang harus selalu aktif ya sebagai pemain yang bertahan tentunya. Betul. Ini menarik, Giga memainkan pemain nomor punggung 33, Nur Hasan Ismail, dan juga 77, Nur Zaman Deden dengan waktu yang lama, Bung Aruf. Betul, karena Nur Hasan Ismail juga cukup bagus ya penampilannya ya, Ya. ketika pertandingan di 26 November di mana dia bisa mencetak 1 gol, dan wajar kalau sekarang mendapatkan kepercayaan. Masih cukup stabil penampilannya. Iya. Kembali lagi. Wow! Sayang sekali kita lihat tadi bagaimana kewaspadaan Wildan. Akhirnya fokusnya hilang dan jebol juga. Kita lihat di sini sebuah gol yang sangat baik sekali ketika ada di tiang 2 ya. Ya, Di mana sebuah hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh Farhan Fuadi. ya setelah kirinya. tidak lama menggunakan power play ya, Ya. tadi ya, dengan menambah jumlah ekstra pemain yang berada di area lapangan. Betul. Dan kemudian itu sedikit mengganggu konsentrasi lini belakang. Terpecah tadi kita saksikan. Eksekusi yang sangat baik tadi, tinggal membelokkan bola. Apa yang dilakukan oleh Ahmad Padilla sekaligus menjadi gol keduanya Ya. di musim ini. Setelah sebelumnya dia juga mencetak 1 gol. Oh, terjatuh. Terjatuh sendiri sebetulnya. Kita lihat di sini dan kita akan lihat di sini apakah terjatuh sendiri. Oh, ada Ada sedikit gangguan memang, gangguan sedikit ya. sentuhan Di ya. awal ya, sentuhan yang dilakukan oleh Nandi sang cetak gol pertama tadi. Berbuah hasil sekarang, apakah kembali game on seperti yang Bung Maruf katakan, karena tinggal 1 gol lagi yang dibutuhkan oleh Halus untuk bisa menyamakan kedudukan. Hati-hati untuk Giga. Betul, harus waspada dengan gol-gol seperti tadi ya Bung Maruf. Betul. Oh, Bintang Timur dan fansnya sudah hadir di arena, tentunya di Gor Unesa. Ini akan membuat Gor ini penuh ya pastinya. Oh, kita lihat. Oh, Oh, hampir. hampir saja kita flying goalkeeper tadi Aditya yang bebas sudah ada di depan. Cepat terbang ya, kita bisa bahas, Maruf. Dua, tiga. Kembali lagi kita lihat di sini bagaimana Farhan
Farhan ini pastinya juga sangat berbahaya ya. Betul. Kita lihat tadi. Dan dia salah satu pemain yang meskipun secara postur bisa dikatakan cukup besar ya, Gempal tapi, ya. gempal, tapi bagaimana kemudian dia punya skill yang cukup bagus dan sempat juga menjadi menarik perhatian dari pelatih timnas ya. Ya betul. Oh, cutback tadi bagus maksudnya, sangat baik tadi. Saja tadi kita lihat di sini. Rizal Mustafa. Dan waktu 19 ya di sini. 7 menit tersisa, Bung Ya. ya. Menegangkan tentu saja, karena kita harus mengakui ini menjadi salah satu match yang sangat menarik ya Betul. untuk kedua tim ya. Saling berganti untuk mencetak gol yang pasti. Betul. Ya. Sudah 5 gol yang tercipta, meskipun salah satu catatan kalau kemudian tim seperti Giga, hampir lagi-lagi ya. Memang sering terjadi banyak gol, seperti ketika Halus menghadapi Cosmo ada 9 gol yang tercipta. Kemudian sama ketika Kancil menghadapi Giga juga ada 9 gol yang tercipta dengan jumlah tentu gol yang berbeda. Jadi kuncinya bagi Halus jangan sampai lagi kebobolan gol aneh lagi ya. Betul. Karena 2 gol bisa dikatakan agak gol aneh juga ya. Iya, 2 betul. gol yang tercipta ke gawang dari Halus ya. Karena sangat jarang kalau kita lihat di futsal ini bunuh diri mantul seperti itu ya. Ini dia tadi. Apakah handsball? Ya, jelas sekali. Oh, ini peluang. Oh, sayang sekali mengenai badan dari Aditya tadi. Mantul tidak terlalu tepat dan berhasil dikeluarkan tadi bola. Ini ada Aditya. Farhan Fuadi, kembali lagi Farhan. Oh, sayang sekali kali ini passing kakinya tidak berhasil dengan baik. Kembali lagi Farhan. Cari peluang dia. Coba untuk berlari, mengambil bola dan bagus sekali sebetulnya apa yang dilakukan oleh Farhan tadi setelah memberikan passing. Dia langsung bergerak ke sisi pemberi passing dan menendang dari sana, Bu Maruf ya. Iya, yang menarik juga menurut saya adalah peran dari Ahmad Fadilah ya. Sekarang dia juga beberapa kali menjadi seperti tembok ya, pemantul ya. Karena beberapa kali dia memberikan kill pass dan satu tadi sudah terbukti membuahkan gol. Sehingga ini yang harus diantisipasi oleh Giga, terutama pelatih dari Giga, bagaimana caranya untuk bisa melakukan antisipasi terhadap perubahan strategi yang dilakukan Halus dari sisi permainan. Betul. Ya, kita lihat strategi board yang mudah-mudahan bisa terlihat oleh kita Bu Maruf. Ya, tapi di sini memang harus kembali lebih fokus lagi, terutama Bagus Gunawan ya, pemain nomor 5 yang menjadi titik sentral tadi untuk defense dari Giga sendiri. Ini peran pelatih menjadi sangat penting dalam situasi pertandingan yang sangat ketat ini ya. Secara kualitas pemain bisa dikatakan tidak terlalu berbeda jauh. Kemudian secara permainan juga bisa dikatakan cukup berimbang dengan gaya yang berbeda. Yang satu adalah lebih efektivitas dengan counter yang dilakukan. Satu lagi adalah dengan possession, kemudian dengan banyak attempt yang dilakukan juga. Jadi ini tinggal bagaimana reaksi dari masing-masing pelatih. Dan apakah mereka akan terus bermain dengan power play sampai nanti skornya berimbang? Kita akan lihat, masih banyak waktu yang cukup lama tadi karena berhasil untuk bisa mencetak gol dalam situasi seperti itu. Ya, kita lihat di sini dan Randy masuk ya. Randy masuk sekarang. Pemain yang memastikan untuk bisa hadir di sini kembali lagi bermain di kasta tertinggi yang pasti ya. Ya, karena kalau kita lihat sebenarnya penampilan dia sejauh ini belum terlalu memuaskan ya, sehingga menit bermainnya juga tidak terlalu banyak ya, lebih banyak sering ditarik. Wildan kali ini lempar ke depan. Dan masih dalam penguasaan para pemain dari Giga. Sangat fokus kita lihat penjaga gawang Guntur Pratikno. Mencoba untuk menguasai bola sebanyak mungkin dan mencoba untuk melakukan passing tadi dengan back heel Rizal Mustafa. Gagal dilakukan. Oh, kita lihat di sini peluang bagi Halus. Oh, sayang sekali tadi Ahmad Adrian. Lalu sulit sudutnya ya, Bung Maruf. Iya, karena memang sudutnya juga sudah sedikit ditutup ya. Tapi Adrian ini memberikan warna tersendiri ya ketika dia berada di lapangan ya. Terutama dari sisi flank, berkali-kali peluang itu diciptakan dengan peran dari seorang Adrian. Pemain nomor 13, Nandi.
yang harus bekerja ekstra keras untuk bisa menutup ruang dan pergerakan pemain flank dari halus. Masih ada 6 menit waktu yang tersisa, juga cukup banyak ya untuk bisa menyamakan kedudukan. Betul. Dan Giga, jangan sampai mereka juga harus kehilangan poin yang sempat untuk mendapatkan 3 poin. Ya kita lihat para penonton sudah hadir begitu banyak, Maruf. Tim Surabaya yang akan kita saksikan nanti, dan pastinya ini harap menjadi hari yang sangat menyenangkan bagi Anda semua pemirsa MNC TV, karena sekali lagi kita futsal tanah air dimanjakan ya, oleh tayangan dari kami. Dan setelah ini akan ada Unggul FC dari Malang menghadapi Bintang Timur Surabaya. Ya, tuan rumah ya. Derby Jawa Timur. Derby Jawa Timur. Dan akan sangat menarik ya, terutama bagaimana Bintang Timur Surabaya akan bermain di depan pendukungnya sendiri. Ya, Penampilannya masih ditunggu stabilitas dari Bintang Timur Surabaya setelah di 3 pertandingan. Mereka mencatatkan 2 kali menang dan 1 kali imbang. oh baik sekali yang dilakukan oleh Rahmat tadi. Oleh Rizal maksud saya. Rizal Mustafa. Tampaknya kita lihat ada beberapa pemain yang masuk tentunya. Ada Rahmat juga sebagai kapten tim. Dan juga Nandi yang mencetak 1 gol ya untuk Giga di awal pertandingan yang cukup mengejutkan kali ini. Ya, kita lihat flying goalkeeper Aditya kehilangan bola. Oh, Pelanggaran kah? pasti ya. Ya, jelas sekali tadi. Merah. Oh, langsung Bung Maruf. Kita lihat situasinya ya. Oh, Oh iya, ini mungkin lebih wasitnya melihat bahwa ini adalah sebuah kesempatan dan mengambil dari belakang. betul. Ya. Jelas sekali ya, dari belakangnya dan langsung mendapatkan kartu merah. Ya, itu tidak ada gerakan tambahan di sana. Dan Betul. kita lihat masih terasa sakit karena ankle-nya tadi seperti ditahan ketika akan bergerak. Karena memang Dan bagi Aditya ini tentunya bagi halus kerugian ya. kerugian yang harusnya menambah daya serang malah kehilangan dan tidak banyak protes dilakukan. Betul. Ini berarti memang sepakat ya. Betul, dan artinya memang bahwa karena situasinya tadi bagaimana Aditya memang mengambil dari belakang dan posisi pemain dari Giga tadi sangat baik untuk melakukan tembakan langsung ke gawang. Iya. Ya. Jadi itu yang mungkin menjadi tambahan ekstra dari Betul. wasit, bukan hanya di belakang tapi kemudian bahwa tembakan itu bisa potensi Iya, karena ini menjadi posisinya gol ya. power play ya. Power play. Kalau misalnya posisinya masih biasa mungkin masih sangat jauh dari Iya, attempt yang betul. ada. Tapi ini karena power play sekali lagi, jadi gawang sudah kosong tadi, ada potensi untuk cetak gol, jadi wajar jika wasit memberikan kartu merah, apalagi flying goalkeeper lagi yang Betul. melakukannya tadi. Dan itu tidak ada protes sama sekali memang, Ya. karena memang jelas ya dari belakang, dan kita juga melihat bagaimana ekspresi yang diperlihatkan tadi yang cukup kesakitan sepertinya Iqbal Nur Cahya. Ya, Siap untuk melakukan tembakan, karena itu kesempatan terbaik ya, kehilangan bola tadi. kalau kita berbicara di termin bola basket itu sacrifice foul ya. Jadi foul yang memang harus berkorban mau tidak mau. Iya, tapi masih dicoba masih dicek ya. Masih coba dicek ya keputusan dari itu ya. Tapi menurut saya sih bahwa ini kartu iya, karena situasinya adalah situasi yang memungkinkan. Ya. Ini salah satu hal yang kita harus pahami juga kenapa wasit ini menutup mulutnya ya. mulutnya ya. Karena perbincangannya itu jangan sampai terbaca dari gerakan bibirnya ya, karena bisa berpotensi untuk ya Memunculkan di otak-atik lah nanti. Kita lihat di sini. Saya melihat bahwa sebenarnya memang itu keputusan yang harusnya bisa diterima. Kalau kita lihat di sini mengambil dari belakang, ada niatan ngambil bola, tapi jelas terlambat ya karena dari belakang. dan posisi kakinya posisinya. juga sangat menyakitkan ya. Betul. Dan apa hasilnya? Ya. Oh, Kartu kuning direvisi. direvisi. Ya, tidak terlalu berbahaya dianggap menjadi kartu merah tentunya. Ya. Kita lihat dan akhirnya ini pun juga bisa diterima ya keputusannya Betul. tadi. Dan ada sedikit revisi di sana, mungkin ada pertimbangan yang lebih spesifik dari wasit sendiri ya. Ya, Inilah gunanya untuk video ya. betul. Dan Aditya tentunya juga bisa kembali bermain di sini, dan dia pun juga harus lega ya. Ya, karena dia akhirnya bisa, atau paling tidak halus menjadi lebih lega ya. Iya. Tapi menurut saya bahwa tadi bagaimana Aditya memutus momentum dan memang masih jauh, tapi bahwa dia dari belakang itu juga harusnya menjadi pertimbangan lain. Betul. Ya. Jadi memang tidak salah juga ada keputusan yang misalnya kartu kuning atau kartu merah ya. Betul, Nah, mungkin kalau tidak ada video review ya sudah pasti kartu merah ya. betul. Tapi karena ada video review tadi dan
lebih detail kita bisa Ya. melihatnya dan wasit memutuskan untuk memberikan kartu kuning saja tadi. Setidaknya wasit punya waktu ya untuk Iya. kemudian mereview, kemudian melihat momentum itu dan Betul. itu kemudian menjadi keputusan yang bisa dikatakan menjadi setelah berdiskusi ya. Jadi itu bukan Iya. hanya keputusan satu wasit tapi sudah menjadi diskusi dari wasit. Kalau tadi kartu merah itu kan karena keputusan dari wasit yang terdekat yang kemudian dia mengambil langkah untuk langsung berikan kartu Iya. merah. Karena situasinya memang tadi Aditya mengambil bola itu dari belakang ya. Betul. Meskipun memang bukan, mungkin kategorinya wasit menilai bukan faktor kesengajaan untuk mengambil kaki, Iya. tapi lebih karena mengambil bola tapi terlambat. Dan kali ini nyawanya hidup kembali bagi Aditya yang pasti. Dan sekarang tentunya ada sisa waktu 4 menit 37 detik lagi untuk bisa dimanfaatkan kesempatannya oleh Halus untuk bisa menyamakan kedudukan. Kita lihat tadi, terus para pemain dari Giga ini memberikan pressing ya. Dan sangat fokus dalam menghadapi power play yang dimainkan oleh kubu Halus. Farhan, terlalu lemah tadi dan kali ini apakah jauh ya ternyata. Kalau terburu-buru padahal masih bisa santai sedikit ya Betul. seharusnya. Agak delay ya. Justru makin cepat seperti ini makin cepat untuk kehilangan bola ya. Betul. Sebuah kerugian sebenarnya karena Giga dalam situasi unggul mereka agak bisa untuk menurunkan tempo dan kemudian agak sedikit lebih bersabar. Ya. Dengan keras kali ini dan masih melayang jauh di atas mistar dari Wildan. Lagi bersiap untuk melakukan defense para pemain dari Halus. Pastikan bagi hampir saja tadi bisa memberikan bola dan kali ini peluang apakah bisa diambil dan nyaris saja tadi. Bagaimana cara memutar memindahkan bola dari ke kaki kiri ke kanan juga sangat baik dilakukan oleh Randi tadi. Kita lihat Sangat baik sekali ya bagaimana dia bisa memutar tadi. membuka ruang ya untuk bisa mendapatkan open space, pandangan yang luas dan melakukan tembakan. Randi kembali lagi tadi buat bola keluar untuk mendelay. Punya tugas dari tim yang sedang unggul ini harus bisa mendelay ya. Ya. Berganti kiper tebang sekarang. Randi Satria. Ini passing dari Randi tadi. Ya, dianggap tadi kurang berhasil bagi Aditya tampaknya. Ya. Karena pengalaman ya bagi Randi sendiri. Ini passing yang sangat baik dari Randi. Coba untuk dipassing lagi tapi mampu dibaca dengan baik oleh Rizal. Ya, ini kalau situasinya tadi yang memegang bola adalah Abdul mungkin akan langsung dilakukan tembakan Iya. ya. Tapi kalau kita lihat memang bagi pemain yang sudah memiliki instingnya passing ya. Passing, Itu yang dimiliki oleh Farhan Fuadi ya. Dia memang senang untuk melakukan passing tadi. Harus ditarik keluar. Artinya Rizal tadi yang melakukan penyelamatan ya. Dan yang pasti ini ada Iqbal Nur Cahya. Main nomor punggung 4. Tadi juga bisa dikatakan memberikan sangat luar biasa bagi kubu Giga sendiri. Kembali lagi Rizal sudah masuk. Salah satu kepingan yang penting untuk melakukan defense ya di situasi ketika lawan sedang melakukan power play ya. Betul. Ya karena kalau sudah power play kayak gini kedua tim ini jarang mengganti pemain ya karena memang sudah kunciannya. Tidak mudah melakukan defense juga dan ini peluang sayang sekali. Tidak siap tampaknya Ahmad Fadilah tadi. Ya, padahal ini peluang yang sangat luar biasa Ahmad Fadilah ya. Sayang sekali tadi. Passing ke sisi jauh kita lihat kali ini mencoba untuk mengambil peluang dan berhasil diamankan tadi tentunya oleh Guntur sebuah tendangan dari Rizal. Rizal juga sangat tenang tadi memindahkan bola ke kaki terkuatnya. Ya, lebih tenang ya untuk Iya. kemudian tidak terburu-buru melakukan attempt tapi memindahkan terlebih dahulu kemudian melihat ruang yang lebih luas sehingga ada kesempatan yang lebih besar di sana. Kembali lagi posisi yang tentunya harus dimanfaatkan dengan baik ya, oleh para pemain dari Halus apalagi dengan kiper terbang Randi Satria dan kali ini cukup terlambat dan masuk. Kita lihat tadi bagaimana Randi sempat protes sehingga akhirnya dia terlambat. Justru terlambat untuk menutup Ya. ruangnya dan luar biasa ya Rizal ya. Luar biasa. Ini gol yang sangat akurat tendangan dari Rizal memanfaatkan peluang ketika kiper terbang terlambat tadi dan
tidak banyak yang bisa dilakukan. Ya, dan menurut saya cukup cerdik juga ya Wildan ya. Dia tidak buru-buru melempar, tapi kemudian memberikan bola pada Rizal. Dan dengan akurasi tembakan yang dimiliki oleh Rizal, tidak bisa diduga, tidak bisa ditahan sama sekali ya oleh kapten tim dari Halus tadi, Abdul. Selesai menurut saya kalau kita lihat meskipun mungkin masih ada waktu ya, tapi kita lihat bagaimana ekspresi. Oh, ada review juga karena review tadi lagi kah? Randy sempat protes ya. Protes ya. Tapi tadi kalau mau menyelamatkan bola sebenarnya bisa aja nggak pakai tangan ya. Tapi hasilnya nanti akan Ya, kerugian kita besar lihat lagi ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya. Apakah apa yang terjadi detailnya ya? Ya, ini Arif sekarang melakukan protes pastinya. Karena kita akan Kembali lihat review ya. Karena tadi ketika Randy terlambat pun juga karena dia melakukan protes ya. Nah, cuman kita memang tidak tahu apakah apa yang terjadi sebenarnya momentum itu. Tampaknya tadi ketika penjaga gawang dianggap memegang bola sebetulnya. Dan atau mengenai tangan tadi karena sempat ada kode ya dari Randy bahwa terkena tangan. Apakah bola yang seharusnya menjadi tendangan atau bola bagi kubu Halus, tapi justru tadi menjadi bola bagi Giga ya. Dan akhirnya dengan cerdik tadi Wildan memberikan bola kepada Rizal dan Rizal melakukan tendangan langsung ke gawang. Jadi ini mungkin reviewnya adalah lebih pada apakah itu bola itu keluar atau tidak ya, kemungkinan ya. Kemungkinan Karena kita ya. tidak melihat detail ya sebenarnya ya. Kita akan lihat nanti karena protes yang dilakukan tadi. Oh, Gol ya. tepat gol. Ya kita juga tidak melihat video review. Iya. Apa yang direview Apa yang sebenarnya? direview Apakah sebenarnya? memang tadi ada protes yang dilakukan oleh Randy Betul. karena bola apa mengenai Tangan penjaga atau gawang, apapun ya itulah atau ya. tidak? Artinya ada apakah sebelum bola itu ditendang langsung, bola itu apakah keluar atau tidak Iya. statusnya? Itu dia. Sempat ada protes tadi dari Randy. Tapi kita tidak melihat review tadi videonya, sayang sekali. Hanya Rizal klasik boy ya, Iya. berhasil mencetak gol dengan sangat luar biasa. Dan ini akan menjadi gol yang pasti akan diulang-ulang ya. Betul. Di sosial media kita lihat tadi. Karena tendangannya sangat akurat sekali, sangat tepat. Dan di luar jangkauan dari sang kapten Halus sendiri. Kali ini berat sekali tugas bagi Halus ya. Untuk bisa mengejar ketertinggalan defisit 2 gol. Di saat-saat yang sudah semakin menipis tentunya. Waktu 2 menit 23. Oh, kali ini bagus. Kembali lagi kita lihat. Oh, masih bisa diredam. Bahaya tentunya kehilangan bola ketika dalam kondisi menyerang dengan power play. Betul, karena memang kalau power play harusnya memang meminimalkan kemungkinan untuk kehilangan bola dengan cepat ya. Apalagi kalau bola itu justru dihilang ketika masih dalam posisi play on. Sangat beresiko. Ya, kali ini kembali lagi Randy langsung memberikan passing cukup jauh tadi. Sayang sekali kita lihat ekspresi dari Ahmad Padilla yang berada di tengah tadi ya. Betul, Tidak karena senang. Padilla tidak nyaman ya dengan bola tadi yang diberikan terlalu deras dan kemudian di luar jangkauan. Dan ini kita lihat bagaimana Wildan yang sangat percaya diri, sangat baik penampilannya sebagai penjaga gawang. Masuk kategori 1 assist berarti Wildan. Ya, kita lihat. Kali ini, keras kali ini. Benturan tadi pada Bagus Himawan. Cukup keras tadi, tapi fair play tadi kita lihat sini. Aditya dan juga Bagus. Ya, kaki kanannya mengenai kaki kiri dari Bagus atau betis. Ya, Ini memang sih sebenarnya tidak mengambil ya, tidak menahan ya. tabrakan menahan ya. Betul. Kalau kita lihat sekilas sebenarnya mungkin apa jangan-jangan ada kaki yang masuk ya, tapi ternyata memang tidak. Ini lebih kepada menahan. Kita lihat ini apa yang bisa dilakukan oleh para pemain dari Giga. Sudah unggul dengan 2 gol. Ya, sekarang kita berbicara tentang gol-gol yang seharusnya tidak perlu ya, Bung Maruf. Betul. Jadi ada 3 gol ya. 3 gol Tapi ya. kalau untuk yang gol terakhir menurut saya memang itu bagian dari resiko ya. Iya, resiko. Ketika strategis diambil untuk power play sehingga ada pas penjaga gawang tidak ada sehingga potensi itu kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Giga tadi. Ya, itulah gunanya dari kiper terbang itu harus cepat balik ya. Harus cepat balik. Apapun kejadiannya
ketika wasit masih belum meniupkan peluit, pokoknya pulang. Ya, Harus segera jalan ya. Ya, dan terlambat tentunya terlihat. Dan itu dibaca dengan baik oleh para pemain dari Giga, terutama Wildan dan juga Rizal. Ya, protes boleh, tapi ketika ketika bola berhenti ya, ketika bola jalan berarti maka wasit menganggap sebagai pertandingan masih play on ya. Betul. Nah, kita lihat tadi halus kali ini Randi. Sayang sekali tadi kembali tidak fokus tampaknya. Kita melihat Rahmat Widianto. Ya, coba masuk kembali Rahmat, sekarang sang kapten. Mulai lelah para pemain dan harus fokus, ini yang menjadi PR ya bagi kedua tim. Ya, kali ini Randi. Masih sangat keras tendangannya Umaruf. Ya, masih keras tadi dengan kaki kiri, tapi reaksi yang dilakukan oleh Wildan juga sangat baik tadi. Kali ini dengan kaki kanan. Kembali harus cepat balik. Belum kembali dimanfaatkan. Ini dia. Karena sebuah kesempatan kali ini bagi Giga. Masuk! Wow, luar biasa ini gol yang bisa dikatakan langsung membunuh peluang dari Halus untuk bisa menyamakan kedudukan kembali. Iya, kapten tim, sebuah passing dalam situasi melakukan attempt yang tidak sempurna, tapi justru bola itu bisa masuk ke dalam gawang. Tidak bisa diantisipasi, kita lihat meluncur di antara sela-sela kaki penjaga gawang dari Halus kalau kita lihat tadi. Iya, luar biasa Luntur tadi ya. Sang kapten Rahmat yang timingnya sangat tepat sekali membawa kemenangan 5-2 sementara ini. Giga atas Halus. Masih ada 30 detik tentunya untuk bisa dikatakan garbage time ya. Iya. Karena ini sudah sangat jauh sekali, dimana kembali lagi Halus harus kebobolan banyak yang mengaruh di satu pertandingan. Nah ini dia Ahmad Fadilah tadi mencoba peruntungannya untuk melakukan tendangan dan gagal dilakukan. Ya, pertandingan yang menurut saya menjadi bersejarah ya, terutama kalau kita bicara di awal musim ini ya, karena pertama adalah kemenangan 3 poin pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan jumlah gol terbanyak juga di awal atau kemudian di musim ini untuk tim Giga ya. Ya, jadi poin pertama tapi telak menangnya. Ya. Sangat baik sekali penampilan dari Giga dan kembali kita lihat wasit Tanuarianto selesai tugasnya hari ini dan menunjukkan peluit tanda berakhirnya pertandingan Halus FC menghadapi Giga FC dengan gol yang sangat banyak tadi 25. Tadi kita lihat bagaimana Rizal Salim ya ke Randi. Senior. Benar senior. 25 skor akhir Halus dan Giga.